anugerah kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini memuji Tuhan bersama-sama. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari satukan hati, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Pada kesempatan pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu membawa yang terbaik Tuhan dari hati kami Tuhan untuk Engkau. Yang datang dengan kelus kesah, pulang membawa kelegaan. Yang datang bercucuran air mata, pulang membawa kebahagiaan. Yang datang dengan sakit penyakit, pulang membawa kesembuhan. Kami datang Tuhan, karena kami rindu mengasihi yang terbaik Tuhan bagi kami. Tuhan, hanya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Suatu proses kehidupan, kadang kita diproses Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan selalu menyertai saudara, sehingga saudara sampai saat ini ada di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan. Begitu bernilai hidup saudara di mata Tuhan. Mari sama-sama kita pujikan yang terbaik bagi Tuhan. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Dengan sepenuh hati, mari. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Amin. Menanggung semua dosaku, berikan hidup-Mu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Jemaat yang ditolong Tuhan, dengan sepenuh hati katakan, salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidup-Mu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku
Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Baik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karunia Yesus. Apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawa yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karuniamu. Mari sama-sama katakan, Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawa yang terbaik kau berikan pada kami Tuhan, tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karuniamu. Yesus, apa arti apalah arti hidup kami Tuhan tanpa penyaliban-Mu Tuhan. Kau berikan nyawa-Mu, darah-Mu untuk menghapus seluruh dosa kami Tuhan. Yang terbaik Kau sediakan bagi kami Tuhan. Ku bersyukur atas kasih karunia Yesus. Apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa. Terima kasih Tuhan, yang terbaik Kau sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kasih karuniamu. Kasih karunia Tuhan menyertai saudara. Kasih karunia Tuhan dengan karya salib Tuhan, dengan pengorbanan. Hidup saudara berharga di depan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kadang kami melupakan Kau Tuhan. Kau sediakan yang terbaik bagi kami Tuhan. Kau sediakan yang terbaik bagi kami semua. Yesus, apa arti hidupku? Terima kasih Tuhan, Kau tak berikan nyawa-Mu. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia Yesus. Apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Mari bawa hati saudara,
Kita sembah Tuhan bersama-sama. Tak ada Allah lain selain Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau berikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang datang dengan sakit penyakit pulang dengan kesembuhan, yang datang dengan keluh kesah pulang membawa kebahagiaan, pulang membawa berkat yang melimpah dari Tuhan. Haleluya. Bawa hati saudara, bawa hati saudara, datang ke hadapan Tuhan, bawa hati saudara. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau Allah disembah hanya dalam satu nama. Yesus Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Yesus, siapa kakak masih kita masih percaya, percaya Roh Kudus hadir di tempat ini, saudara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus. Amin. Bila Kau tak berikan nyawamu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Yang terbaik, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Haleluya Yesus. Siap memuji Tuhan lebih lagi, siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Kita jadi tebus Tuhan, hidup kita tak akan sama lagi. Amin. Yang percaya berikanlah sorak-sorai bagi nama Tuhan. Sama-sama katakan ya. Kau bahkan hidupku, semua menjadi baru. Sampai diulang lagi ya, diulang lagi ya. Kau bahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di Yesus. Kau jagai diriku, melangkah di jalanmu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sama-sama ya, katanya bersuka cita. Ya, kita sama-sama bernyanyi bersuka cita.
bersuka cita ya. Nggak boleh kita diam ya, memuji Tuhan. Sungguh kau mempesona dalam perbuatanmu, hapuskan raguku, kau buktikan kasihmu. Kau buktikan kasihmu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona dalam perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sama-sama. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai diriku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Mana semangatnya ya? Katanya kita bersuka. Oh, 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 oh. Sungguh kau mempesona dalam perbuatanmu, hapuskan raguku. Oh, 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 oh. Kau buktikan kasihmu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Semua. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai diriku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai diriku, melangkah di jalan-Mu, ku terima mahkota kehidupanku. Berikan suara-suara yang meriah bagi nama Tuhan ya. Kita ulang sekali lagi. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai diriku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sha-la-la-la-la-la. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sha-la-la-la-la-la. Oh, mahkota kehidupanku. Haleluya. Masih sudah panas? Masih bersuka cita dalam nama Tuhan? Berikan salam kanan kiri, bersuka di dalam Tuhan. Kita punya Tuhan tak tertandingi.
Allah yang dahsyat, Allah yang tak tertandingi, Allah dari segala raja. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Sama-sama katakan, tak ada kerajaan yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Berikan suara-suara yang meriah bagi nama Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Sama-sama katakan, tak ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Katakan, semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Berikan sorak-sorai ya di atas kepala ya. Katakan Yesus, haleluya. Kita punya Allah yang tak tertandingi, kita punya Allah yang dahsyat. Bersukacita dalam Tuhan. Katakan haleluya. Sama katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal.
sorak-sorai bagi nama Tuhan yang paling meriah. Kami persilakan jemaat Tuhan untuk kembali duduk. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, siapa yang di sini butuh Tuhan? Bisa lambaikan tangan. Siapa yang hari ini butuh Tuhan? Lambaikan tangan. Berikanlah sorak-sorai bagi nama Tuhan. Sama-sama katakan, kita angkat tangan kita ke atas. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Biarkan jemaat Tuhan memuji Tuhan. Kami perlukan. Amin. Bila 2000 tahun Tuhan melakukan mujizat, percaya Tuhan akan melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Amin. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu.
nama Tuhan untuk bangkit berdiri. Keajaiban-Mu kami butuhkan, sentuhan tangan-Mu kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Sama-sama katakan, kami perlukan keajaiban Tuhan. Inilah doa-doa kami Tuhan, dengan tulus hati kami Tuhan. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau Tuhan. Kami tidak dapat jalan sendiri Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Kami perlukan, ini kami anak-Mu Tuhan. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, Yesus. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Allah kita. Tuhan, Kau melihat hati yang terangkat, tangan yang terangkat. Kami sungguh perlukan keajaiban-Mu Tuhan. Kami mengaku di hadapan-Mu kami tidak mampu berjalan sendiri, dan itu sebabnya Tuhan kami perlu Engkau. Kami perlu kehadiran Tuhan di dalam hidup kami setiap saat. Tuhan, Kau melihat setiap anak-anak-Mu yang hadir hari ini. Mungkin mereka datang dengan segala pergumulannya. Saat ini Tuhan kami mau kembali raih tangan-Mu. Kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau rindukan kehadiran Tuhan lebih dari apapun. Kami mau harapkan pertolongan-Mu lebih dari manusia, lebih dari kuda-kuda, bahkan lebih daripada kekuatan apapun yang bisa kami pikirkan hari ini Tuhan. Tuhan, lihatlah hati kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mengerti, bahkan ketika orang lain tidak ada satupun yang mengerti. Tapi Tuhan, perhatikan kehidupan kami. Saat yang indah ini Tuhan, kami bersyukur buat ibadah yang luar biasa yang Tuhan sudah izinkan kami boleh lakukan bersama-sama. Kiranya Tuhan diserahkan dengan setiap pujian dan penyembahan kami. Dan tiba saatnya ya Bapa, kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau menolong setiap kami untuk kami boleh mengerti bagian firman-Mu dengan benar. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Kami yakin dan percaya Tuhan, hari ini hamba-Mu yang berkata-kata, setiap telinga anak-anak-Mu yang mendengar, baik secara onsite di gereja ini maupun yang ada di rumah-rumah, kami yakin dan percaya kami dimerdekakan, kami dimenangkan oleh kuasa firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu tertanam di tanah hati kami yang paling subur, bertumbuh berbuah guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, saudara, sebelum firman Tuhan diberitakan, di tengah-tengah ibadah ini ada sepasang suami istri yang akan menyerahkan anaknya. Kami panggil Bapak Cornelius Andi Adinata sama dengan istri.
anaknya. Nama anaknya yaitu Clarissa Christabel Adinata. Terlahir dari seorang ayah yang bernama Cornelius Fandi Adinata dan nama ibunya adalah Immanuel Bayusiwi. Ini terlahir pada tanggal 13 Desember tahun 2022. Ya. Di hadapan Tuhan kami bertanya sebelum kita menyerahkan anak kepada Tuhan, karena anak ini harus diserahkan kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menolak anak-anak. Tuhan selalu berkata, bawalah anak-anak kepadaku. Maka dengan seperti ini adalah sesuatu yang diinginkan Tuhan dan kesukaan daripada Tuhan. Bawalah anak-anak kepadaku. Dengan tepat Bapak Cornelius membawa anaknya yang masih kecil ini kepada Tuhan. Bawalah anak-anak kepadaku. Nah, kita memang sekarang ini tuntutan zaman ini berat sekali, sangat berat ya. Dengan mengasuh putri yang di ke depan itu sangat berat, maka perlu hikmat Tuhan. Saya bertanya kepada Bapak Cornelius, bersediakah Bapak mendidik anak ini dalam takut akan Tuhan selamanya? Ya, kami bersedia. Saya tanya, Ibu Cornelius, bersediakah? Ini seorang ibu itu pasti merawat anaknya, dekat dengan anaknya. Membawa anak yaitu anak Clarissa ini dalam takut akan Tuhan? Ya, bersedia. Ya. Keduanya sudah bersedia untuk membawa anak-anak ini dekat dengan Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita serahkan anak Clarissa ini dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan dan anak ini akan bertumbuh terus ke arah Kristus. Ya, mungkin ada neneknya yang hadir di tempat ini. Kita juga berdoa untuk neneknya, biarlah yang mengasuh. Ya, nenek ini seperti nenek Lois, ya seperti nenek Lois. Ya, saya bertanya juga, sediakah nenek ini nenek Lois ya, nenek Ibu Arika ya, sediakah juga membawa, ini kan juga dekat juga membawa anak ini dalam takut akan Tuhan? Sedia. Ya, mari saudara kita angkat tangan kita. Saya minta Ibu Gembala membawa anak ini, gendongnya kita serahkan kepada. Ya, mari kita berdoa, mari kita angkat tangan kita. Bisa maju ke depan di sini? Ya, bisa maju ke depan semuanya? Ya. Yang cantik, Clarissa. Kita berdoa, mari kita mengangkat tangan. Di hadapan-Mu Tuhan, Bapak Cornelius dan Ibu membawa anaknya Clarissa Christabel Adinata. Serahkan kepada-Mu Tuhan. Sejak sekarang Tuhan, turunlah Tuhan kuasa-Mu membawa anak ini selamanya dipimpin oleh Tuhan. Anak ini menjadi anak yang cantik, anak ini menjadi anak yang mengasihi, yang selalu bersinar, yang kelihatan sekali bahwa dia percaya Tuhan. Dan anak ini akan menjadi pelayan Tuhan. Anak ini akan menjadi anak yang luar biasa. Tuhan memberkati-Mu mulai dari sejak sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kesehatan-Mu. Tuhan memberkati pasangan hidup-Mu kelak. Masa depan-Mu sungguh ada dan harapan-Mu tidak pernah hilang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga memberkati Bapak Ibu Cornelius. Tuhan memberkati, biarlah hikmat turun atas-Mu untuk mendidik anak Clarissa ini dalam takut akan Tuhan. Tuhan memberkati-Mu. Sebagai kepala keluarga, anak ini akan melihat Bapa di surga melalui Engkau. Tuhan memberkati-Mu, tidak mudah memang, tapi
Ketika engkau menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan akan menuntunmu. Berkat Tuhan turun atasmu. Berkat Tuhan juga turun atas ibu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau akan terus menerus juga menerima pewahyuan untuk mendidik anak Clarissa dalam takut akan Tuhan. Tuhan selalu menyertaimu dan memberkatimu. Kau sebagai istri, kau akan mengajarkan kepada anak Clarissa bagaimana hidup takut akan Tuhan. Tuhan selalu menyertai kalian berdua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan menyertai. Dan juga untuk neneknya. Tuhan seperti neneknya Timotius Tuhan. Sebagai nenek yang selalu membawa anak Clarissa ini di dalam takut akan Tuhan. Tuhan mengurapi engkau. Tuhan menyertai engkau. Seperti Tuhan menyertai Lois. Demikian Tuhan menyertai engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkatimu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati semuanya. Haleluya. Amin. Ya, kembali kami serahkan. Oh, enggak boleh katanya. Ya. Selamat ya Pak. Selamat ya. Ya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, di tengah tantangan-tantangan dunia yang semakin berat, kita perlu Tuhan. Ya, amin. Amin. Berat sekali hari-hari ini berat. Apalagi keadaan ekonomi yang tidak kunjung baik. Perang masih terus berkecamuk. Jadi kita perlu Tuhan. Saudara, boleh ditampilkan PowerPoint saya? Ya, saudara, setiap orang itu ngalami namanya pergumulan. Ya, pergumulan itu dialami oleh tidak hanya orang yang imannya kuat, tapi juga orang yang imannya lemah juga. Tapi bagaimana respon kita terhadap pergumulan? Setiap orang pernah mengalami pergumulan. Siapa yang pernah mengalami pergumulan? Ternyata pergumulan itu baik ya. Ternyata pergumulan itu membuat kita ini kuat. Membuat otot-otot rohani kita ini semakin kuat. Jadi semakin bergumul semakin kuat. Siapa yang mau bergumul terus? Oh enggak ada. Tapi siapa yang mau ketika bergumul saudara mendapatkan kekuatan dari Tuhan? Amin ya. Pergumulan itu sebenarnya itu baik bagi kita. Bahkan di Mazmur mengatakan bahwa tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadi ketika kita mengalami keadaan yang tidak enak, bagaimana respon kita? Rasul Paulus ini mengajarkan bagaimana dia itu seorang rasul yang hebat, tapi dia juga ngalami namanya ditindas. Ngalami namanya terjepit. Seorang rasul ini ngalami terjepit. Ngalami sesuatu yang tidak enak. Tapi justru ketika ngalami sesuatu yang tidak enak, ini respon Rasul Paulus ini yang perlu kita pelajari. Di mana Rasul Paulus tetap menang di dalam segala sesuatu, bahkan menang di dalam segala hal. Mari kita lihat dahulu di dalam 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 18. Bisa ditampilkan ayatnya biar jelas semuanya. Saya akan baca dari tempat ini. Ya, judul perikopnya adalah harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Nah, oleh karena kemurahan Allah. Jadi Rasul Paulus tidak pernah menganggap bahwa pelayanan ini karena dia pintar, tidak. Oleh karena kemurahan Allah, aku telah menerima pelayanan ini. Yang melayani di tempat ini semuanya karena kemurahan Tuhan ya. Bukan karena saudara pintar, bukan. Tapi karena kemurahan Allah. Rasul Paulus sangat menyadari hal ini. Bahwa oleh karena kemurahan Tuhan, dia beroleh kesempatan untuk melayani.
Jangan ada seorang pun yang menyombongkan diri. Terus karena itu kami tidak tawar hati. Wah ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tawar hati itu kalau roti tawar sih enak. Tapi kalau tawar hati ini. Tawar hati itu hatinya hambar. Saudara tahu tawar? Tawar ya. Tawar itu bukan hatinya ambar, bukan ya, hatinya hambar. Ya, hambar sama ambar itu beda ya. Hatinya hambar. Kalau ambar yang singer tadi, yang singer sebelah sini, nah ini hambar. Hambar itu dia tidak apa? Tidak ada rasa. Ada orang yang merasa gini, hatinya hambar, hatinya itu enggak rasa, hatinya itu sudah enggak disakiti apapun ya tetap enggak merasa, itu hambar. Itu tawar hati. Rasul Paulus tidak seperti itu. Karena itu kami, berarti Rasul Paulus dengan teman-temannya, kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Perbuatan kalau yang memalukan biasanya diperbuat di tempat yang apa biasanya? Yang tersembunyi, tidak ada orang yang tahu. Namanya perbuatan memalukan itu tidak diperbuat di tempat yang kelihatan enggak, tapi diperbuat di tempat yang tersembunyi. Bahkan tidak diperbuat di tempat yang terang. Makanya perbuatan yang memalukan biasanya ini tempatnya remang-remang, ya kan? Tidak kelihatan sama sekali. Tapi yang dimaksud di sini, kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Apa artinya ini? Bahwa Rasul Paulus itu dia diperhadapkan dengan pemberita-pemberita Injil palsu yang kelihatannya memberitakan firman Tuhan, tetapi sesungguhnya itu untuk keuntungannya diri sendiri. Nah, Rasul Paulus gini, dia terbuka untuk dikoreksi. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran. Dan dengan demikian kami menyerahkan diri untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Keren ya Rasul Paulus ya. Dia mau dikoreksi untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Itu Rasul Paulus, saudara. Nah, mari kita lihat terus ya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Maka ia tertutup bagi mereka. Rasul Paulus sudah all out semua memberitakan Injil. Tapi ketika hati orang itu tertutup, maka Injil pun juga tertutup untuk mereka yang mau dibinasakan. Ya, siapa yang mereka yang mau dibinasakan itu? Yaitu ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang tidak percaya dengan pemberitaan Rasul Paulus. Yang pikirannya telah dibutakan namanya buta itu nggak bisa melihat. Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Kalau ketika waktu Injil diberitakan dan orang tidak bisa menerima, jangan-jangan orang ini masih buta, masih tertutup dan iblis sengaja menutup. Hati-hati kalau waktu firman Tuhan diberitakan, kita nggak bisa nangkap, jangan-jangan ada iblis yang sengaja menutup. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan, HP-an, jangan-jangan itu iblis yang membutakan atau keinginan kita sendiri yang terasa. Ya, jangan-jangan kita hilang satu ayat, satu kata itu maknanya jadi beda.
Kita nggak bisa kuat seperti Rasul Paulus karena apa? Kita sedang tidak berhadapan dengan Tuhan. Maka oleh sebab itu saudara, perhatikan dengan seksama ketika saudara mendengarkan firman Tuhan. Apa sebenarnya yang terkandung di dalamnya? Ya, jadi saudara, sebab kita tidak bisa melihat cahaya tentang kemuliaan Kristus. Kita tidak bisa melihat bagaimana Tuhan memimpin hidup kita. Kita merasa bahwa, aduh, saya tidak mengerti Tuhan kalau gini. Loh, waktu kamu diterangi oleh cahaya Injil, kemana pikiranmu? Kemana matamu? Gak enak matamu, kemana? Kemana? Serat. Ada gelas yang diketuk. Ding. Ternyata di belakang sana, di tim multimedia itu ada yang mainan gelas. Ding, langsung gini. Orang yang terbiasa dengan notif itu ya, bunyi ding atau gitu kan langsung bingung. Ada di TikTok itu ada ya. Ini apa? Suaminya atau istrinya ya, suaminya atau istrinya itu lagi kerjakan sesuatu, HP-nya ditinggal. Terus nggak salah istrinya atau mainan ya, ding gelas gini, terus dilihat, oh nggak ada notif. Terus yang kedua lagi, ding, nggak ada notif lah, itu bunyi dari mana? Terus begitu diam, istrinya, itu kayak, saudara tahu, itu apa itu? Iya nada gitar, Ya, itu sudah bunyi-bunyian. Lebih baik kita cepat tangkap bunyinya suara Tuhan. Amin. Jadi, kalau kita, mungkin ada yang menutupi kita sehingga kita tidak bisa melihat cahaya, kemuliaan daripada Kristus. Kita tidak bisa melihat pimpinan Kristus. Makanya ketika kita seperti itu, banyak yang lost, banyak yang hilang, maka kita kalah. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, terang itu dinyatakan. Nah, ini ya, coba lihat di ayat berikutnya. Di ayat berikutnya, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Kristus Tuhan, diri kami sebagai hamba-Mu. Karena kehendak Yesus, sebab Ia telah berfirman, apa? Sama-sama baca, 1, 2, 3, dari, nah, sebab Ia telah berfirman, ayat selanjutnya, ya, kelihatan? Sebab Ia telah berfirman, apa? Dari dalam gelap akan terbit terang. Ini loh, punya R.A. Kartini, dari gelap terbitlah terang, ya. Dari dalam gelap terbitlah terang, dan cahaya itu keluar dari kegelapan. Siapa cahaya itu? Cahaya itu Yesus. Ia juga membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, sehingga menerangi setiap orang-orang yang membaca firman. Oh begini ya Tuhan itu, begini ya maksud Tuhan itu. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak dari wajah Kristus. Ini kalau seseorang dia gini berusaha waktu-waktu itu minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan menerangi hatinya, maka dia melihat cahaya kemuliaan Kristus, melihat tuntunan Tuhan itu. Sebab tanpa tuntunan Tuhan sebenarnya kita tidak mengerti apa yang kita baca, betul? Kita perlu Tuhan, makanya tadi pujian kami perlukan keajaiban. Pada waktu membaca firman, kami perlu keajaiban-Mu Tuhan. Kita tidak bisa memahami firman ketika kita tidak diterangi hati kita. Kita tidak bisa melihat Tuhan kalau hati kita tidak diterangi Tuhan. Karena itu kita butuh Tuhan menerangi hati kita. Amin. Siapa yang butuh Tuhan untuk menerangi hatimu sehingga kamu dapat melihat kemuliaan Kristus di dalam hidupmu? Biarlah hatimu selalu diterangi Tuhan. Minta kepada Tuhan. Rasul Paulus melakukan semuanya. Hatinya diterangi Tuhan. Setelah hatinya diterangi Tuhan, dia bisa melihat, oh Tuhan itu sangat luar biasa.
Dia yang dulunya penganiaya jemaat, setelah hatinya diterangi Tuhan, dia berbalik, tidak menganiaya jemaat, tapi membela jemaat dan memberitakan Injil Kristus. Karena dia tahu kemuliaan di tengah-tengah itu sangat besar. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, ayat selanjutnya, ini yang luar biasa dari Rasul Paulus, ayat ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Saudara tahu bejana tanah liat? Pernah lihat bejana tanah liat? Bejana itu apa? Halo, bejana itu apa? Bingung, bejana? Bukan bujono ya, bejana. Bejana itu kuali. Saudara pernah lihat kuali, tanah liat? Kuali zaman dulu kalau orang nyayur itu pakai kuali ya. Kuali kalau tanah liat, ibu-ibu yang masak, masih ada ibu-ibu yang masih masak di kuali. Kalau sekarang kuali itu biasanya dipakai untuk membuat apa itu? Jamu ya, membuat jamu karena tidak mengandung aluminium, bisa merusak unsur-unsur di dalamnya. Tapi kalau orang dulu enggak cuma jamu, saudara. Saya masih ingat nenek saya waktu buat sayur, jangan lodeh terong, terus dimasak di kuali. Rasanya gimana? Pernah? Rasanya enak ya. Pagi-pagi sudah ngomong jangan terong, ya jangan lodeh terong, terong kacang, ada tempe bosoknya. Terus di lauknya biasanya apa lauknya? Ikan asin, gereh, ya, karo tempe, segone kedul-kedul, wis lali mara tuwa. Mas, enak haujak sin cimping ya. Tapi gini, yang masak di kuali, sering nggak ibu-ibu masak di kuali itu kualinya pecah. Ketatap pecah, ceblok pecah, bendian dengan yang lain pecah. Lihat di sini. Tetapi harta yang kami punyai, harta. Mungkinkah orang menyimpan emas-emas dalam kuali? Tidak mungkin. Harta itu harta yang luar biasa. Harta itu siapa? Harta itu, tetapi harta yang kami punyai itu dalam bejana tanah liat. Rasul Paulus mengatakan, harta yang kami punyai itu kami letakkan di dalam bejana tanah liat. Nanti kita lihat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah, Rasul Paulus bisa melakukan semuanya itu berasal dari Allah, bukan dari Rasul Paulus. Supaya ketika saudara melayani dan itu semuanya, saudara dengan perfect bisa melakukan semuanya, itu bukan dari kamu, tapi dari Tuhan. Bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Tuhan dan bukan dari kami. Dalam segala hal, lihat ini ayat 8, poinnya. Dalam segala hal kami apa? Ditindas. Dalam segala hal kami ditindas. Terus apa lagi? Namun tidak jepit. Ditindas tapi tidak terjepit. Terus habis akal berarti sudah tidak ada lagi jalan keluar rasanya. Habis akal namun tidak, ini luar biasa. Habis akal tapi tidak putus asa. Terus kami dianiaya, ayat 9, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas namun tidak binasa. Hari ini siapa yang mengalami pergumulan, saudara? Ingat, Rasul Paulus ini mengalami
Rasul yang besar ini ngalami namanya pergumulan. Saudara pernah nggak saudara ngalami yang disebut dengan ditindas? Setiap hari aku kok diperlakukan tidak adil. Tapi Tuhan kasih apa? Kami ditindas namun tidak terjepit. Namanya ditindas, selalu tidak terjepit. Tetap Tuhan berikan kelonggaran. Selalu ada Tuhan yang membahagiakan hidup kita. Siapa yang pernah ngalami? Siapa yang pengen ngalami? Ketika engkau ditindas, tidak terjepit. Mungkin di dalam pekerjaan. Gak kuat aku. Hari ini kalau suruh cerita itu satu sesi mungkin. Ya, tapi gini, pengalaman itu yang membuat Bu Hari ngalami Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan. Ketika ngalami sesuatu cerita ke saya cuma Tuhan tolong. Saya nggak bisa berdoa apa sama Tuhan. Kasih penghiburan, kasih kekuatan. Yang dibutuhkan orang ketika ngalami masalah, kasih kekuatan, kasih penghiburan Tuhan. Tanpa terasa lewati hari ke sehari, lewati setiap pergumulan yang ada. Tanpa terasa sudah terlewati semuanya. Itu Tuhan. Bukan. Dan selalu gini, di balik masalah semuanya itu ada berkat. Saudara, Pak Roni Daud Simeon pernah mengatakan gini, saudara, kalau saudara ketemu tai kuda, jangan marah-marah dulu. Di jalan tiba-tiba kita nginjek tai kuda, jangan marah-marah dulu. Sebab apa? Sebentar lagi saudara akan ketemu kudanya. Nah ya, ternyata gini, ketika dalam pergumulan saudara ngalami sesuatu, pasti ada berkat yang sudah disediakan Tuhan di depan. Amin. Pasti ada berkat yang sudah disediakan Tuhan di depan. Rasul Paulus menyadari bahwa dirinya itu rapuh. Tuhan, aku rapuh. Kesenggol saiki bisa rapuh. Rasul besar loh, apalagi kita. Aku rapuh Tuhan. Aku perlu Tuhan. Rahasianya apa? Kita perlu Tuhan. Yang berikan kekuatan baru. Tanpa terasa saudara sudah lewati, oh iya, permasalahan sudah lama ya ternyata ya. Oh iya, utangku karek saiki ya. Dilewati terus. Oh iya, hari ini kalau aku tidak stres, itu karena Tuhan loh ya. Sesungguhnya kita ini rapuh. Sesungguhnya kita ini gak kuat. Bejana ini dari tanah liat. Tapi ingat saudara, di dalamnya ada harta. Harta itu adalah Yesus sendiri. Harta itu adalah Yesus yang ada di dalamnya. Harta itu yang bisa membuat kita mengerti. Harta itu yang bisa membuat kita melihat Tuhan. Saudara punya itu semuanya. Tapi ingat, seperti Rasul Paulus ajarkan, bahwa bejana itu terbuat dari tanah liat. Sehingga ketika kita melihat kemuliaan, ini semuanya karena Tuhan, bukan karena. Apa yang saudara miliki hari ini, apa yang saudara nikmati hari ini, itu karena Tuhan. Ingat saudara dulu bagaimana. Kalau saya ingat dulu, saya rasanya mau balik ke zaman dulu itu gak mampu saudara. Cobalah untuk balik sekitar 5 tahun yang lalu. Saudara mampu? Balik 5 tahun yang lalu saja.
Mampukah saudara? Saudara hari ini kuat berdiri. Itu semuanya karena Tuhan. Dan bila aku berdiri tegar sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, bukan karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Saya nggak jadi nyanyi ini ya. Ya semua karena Tuhan. Kalau saudara kuat sampai hari ini, sebenarnya saudara rapuh loh sebenarnya. Tapi begitu saudara tahu bahwa Tuhan yang menerangi hidupmu. Saudara, ketika saudara terjepit, saudara tetap punya jalan keluar. Ketika saudara mengalami ditindas, namun tidak terjepit. Saudara habis akal, namun saudara tidak putus asa. Ini semuanya karena Tuhan menerangi jalan hidupmu, amin. Maka bersukacitalah di dalam Tuhan itu. Selalu ada jalan. Selalu ada jalan keluar di dalam kehidupan kita. Nah, ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh ini. Mari lihat ya. Kami, Rasul Paulus, senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Kami senantiasa membawa kematian. Kematian apakah kematian waktu Yesus mati? Tidak ternyata. Arti yang sesungguhnya, kami selalu membawa kematian, kami selalu membawa proses kematian Yesus itu di dalam tubuh kami. Proses kematian, ketika saudara mengalami sesuatu, ketika saudara mengalami pergumulan, ingat Yesus sudah mengalami pergumulan itu. Hari ini kalau ketika saudara mengalami pergumulan, ingat Tuhan juga mengalami pergumulan pada waktu dia mau disalib. Apakah saudara pernah sampai saudara dicambuk? Dia sudah mengalami dulu. Rasanya Pak Hari, hati saya disayat-sayat. Itu masih hatimu, belum sampai tubuhmu. Tuhan tidak hanya hatinya, tapi tubuhnya juga disayat. Ketika saudara dihina, ketika saudara dilukai hati saudara dengan perkataan, ingat Tuhan Yesus pernah diolok-olok, dipermalukan. Proses salib itu, proses di atas kayu salib itu yang harus kita bawa. Jalan salib Via Dolorosa itu yang harus kita bawa terus menerus di dalam hidup kita. Ketika saudara mengalami pergumulan, lihat Tuhan, maka saudara akan kuat kembali. Hari ini siapa yang bagi saudara yang mengalami pergumulan sangat berat, lihat salib Kristus, lihat proses Via Dolorosa yang sebentar lagi akan kita peringati Paskah, Jumat Agung. Ketika kita melihat itu, Tuhanku sudah melewati semuanya, maka aku anak-anaknya akan bisa melewati semuanya. Selalu ada kemenangan di balik semuanya itu. Selalu ada berkat di balik semuanya itu. Amin. Di balik pergumulan itu ada di balik salib itu ada kemuliaan. Ayat yang ke-11. Sebab kami yang masih hidup terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Ini Rasul Paulus. Dia diserahkan terus supaya juga hidup Yesus menjadi nyata. Garis bawahi menjadi nyata. Supaya hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Tubuh Yesus, supaya hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh ini. Jadi ketika kita membawa kematian Kristus di dalam tubuh ini, maka nyatalah Yesus di dalam
harta yang mulia, harta yang menerangi kita, harta yang sangat-sangat berharga itu nyata. Saudara mau Kristus nyata di dalam hidupmu? Amin. Saudara maunya Kristus nyata dalam hidupmu? Kalau saudara mau, perhatikan Tuhan terus. Pandang Tuhan, jangan pandang HP-mu saja. Dia pandang HP lagi. Pandang Tuhan. Supaya kita kuat. Pandang Tuhan. Bawa kematian Kristus dalam hidupmu. Supaya Kristus itu nyata di dalam hidup. Syukur kepada Tuhan. Terus ayat yang ke-12. Maka demikian maut kiat dalam diri kami, juga hidup kiat di dalam diri kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti tertulis, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, sebab itu kami berkata-kata. Artinya begini, kita percaya dan kita yakin dan kita bisa mengatakan kepada semuanya, Tuhan akan menguatkan aku. Karena kami, ayat 14, karena kami tahu bahwa Ia telah membangkitkan Yesus. Ia telah membangkitkan Tuhan Yesus akan, sama-sama kita baca, akan membangkitkan, sama-sama 1, 2, 3, akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Karena kami tahu Ia yang telah membangkitkan Yesus. Saya sudah kupas di dalam bincang rohani. Siapa yang membangkitkan Yesus? Yang membangkitkan Yesus adalah Bapa, satu. Yang dua, yang membangkitkan Yesus adalah Roh Kudus. Yang ketiga, yang membangkitkan Yesus adalah dirinya. Dia berkuasa menyerahkan dan mengambil kembali. Saudara bisa lihat di bincang rohani. Jadi karena Ia yang telah membangkitkan Yesus, itu akan membangkitkan kami juga. Roh Kudus akan membangkitkan kami. Di dalam segala aspek akan membangkitkan kami. Engkau yang lemah saat ini akan dibangkitkan Tuhan. Engkau sakit akan disembuhkan Tuhan. Ekonomi yang terpuruk akan dibangkitkan Tuhan. Tuhan itu membangkitkan tidak hanya roh kita, tapi tubuh kita, jiwa kita dibangkitkan. Total dibangkitkan Tuhan. Ini Rasul Paulus masih ngalami di mana dia masih hidup ketika nulis ini. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Ayat 15. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Rasul Paulus mengatakan, ini loh, ketika kami ngalami ini banyak orang percaya, ternyata berkatnya di situ banyak orang percaya. Mungkin hari ini ketika engkau ngalami sesuatu, Tuhan sedang bekerja supaya orang lain menjadi percaya. Oleh sebab itu pandang, oleh sebab itu bawa kematian Kristus, bawa proses kematian Kristus ada di dalam dirimu. Dia sudah mengalami, ketika kita mengalami, tidak sebanding dengan Tuhan. Tuhan saja menang. Tuhan bangkit, maka kita juga akan bangkit. Amin. Hari ini saudara, beritanya, bawa kematian Yesus di dalam hidupmu. Ia bangkit, kita pun juga akan bangkit. Amin. Terus yang ketiga, ucapkan syukur. Karena dari itu ada berkat. Dari itu kita dipakai untuk membawa orang lain menjadi percaya kepada Tuhan. Siapa yang mau dipakai Tuhan untuk membawa jiwa? Banyak jiwa-jiwa yang diperhadapkan kepada kita. Teman kita, terus
saudara kita, orang tua kita, mungkin pasangan hidup kita. Ingat, Tuhan sudah pakai Rasul Paulus dan Tuhan juga akan pakai saudara. Selalu ada berkat. Dan di balik semuanya, kalau sudah selesai, Tuhan akan berikan musnya. Amin. Di balik semuanya, di balik pergumulan, ucapkan syukur bahwa kematian Yesus yang pertama. Bahwa kematian Yesus. Yang kedua, percaya dengan iman bahwa Dia akan membangkitkan kamu juga. Yang ketiga, saudara, ucapkan syukur. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Sebab itu yang dikehendaki Tuhan di kita. Karena Tuhan mempunyai rencana yang besar dan indah di dalam hidup kita. Semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Nanti ayat 16 sampai 18 akan saya bawakan sore hari. Di 3 hal, saudara, yang Tuhan contohkan melalui Rasul Paulus di dalam hidup. Bila kita menjalaninya juga, supaya nyata kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Saya minta Bu Harit memimpin. Kita akan pujikan Ku Mau Selalu Bersyukur. Ya, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kita percaya bahwa di tengah pergumulan seberat apapun, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin, saudara. Mari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, buka hatimu, percaya bahwa Tuhan turut bekerja, mendatangkan segala sesuatu yang baik tentunya di dalam kehidupan kita. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kita pujikan pujian ini dari awal. Dengan apa Kau membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Akui bahwa engkau, saya adalah orang-orang yang rapuh tanpa Tuhan. Oh, haleluya. Ku mau selalu bersyukur padamu Tuhan. Ku perlu kasih-Mu, ku perlu kekuatan-Mu Tuhan. Teguhkan langkah kami, kuatkan iman kami Tuhan. Di tengah pergumulan, ku melihat Engkau Allah yang berkuasa, menyatakan kebaikan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu. Haleluya. Ku mau bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kami perlu anugerah-Mu, kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Hadirlah dalam hidup kami, mengalahkan setiap pergumulan kami. Ku mau hidup berfokus padamu. Ku percaya Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih, terima kasih. Engkau sungguh baik. Ku bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya. Mari ambil saat teduh di hadapan Tuhan. Engkau yang hari ini mengalami pergumulan, bahkan mungkin tidak ada seorang pun yang tahu. Sampaikan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sungguh setia di dalam kehidupan kita. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupanmu. Tuhan hadir lebih besar dari segala masalahmu. Katakan dengan jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau berserah. Tuhan, aku mau percaya Tuhan sedang atur yang terbaik dalam hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu, arahkan imanmu, percaya hanya kepada nama Yesus. Dia pribadi yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, 'Yang selalu menopang. Ku
selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kau dengarkan setiap ucapan syukur yang kami naikkan kepada Tuhan. Sekalipun kami masih menghadapi pergumulan, kami tahu Kau Allah yang setia, tidak sekali-kali pun meninggalkan kami. Kau Allah yang selalu menopang kehidupan kami. Tuhan, lihat hati anak-anak. Kami berseru, Tuhan, lalukan kami dari pencobaan ini. Lepaskan kami dari segala pergumulan ini, Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang merdeka, bebas, menghadapi apapun. Kami tahu Engkau Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Tuhan Yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Tuhan, terima kasih karena kami memiliki Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, seringkali pergumulan, masalah, persoalan yang kami hadapi membuat kami menjadi orang-orang Kristen yang lemah, membuat kami menjadi orang-orang Kristen yang kemudian tawar hati. Saat yang indah ini Tuhan, kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berikan gambaran teladan dari seorang Rasul Paulus yang Tuhan pakai begitu luar biasa, tapi seorang Rasul Paulus pun menyadari bahwa dia memiliki kerapuhan dalam hidupnya. Pagi ini Tuhan, kami mengaku di hadapan, kami lemah, kami tidak mampu lagi menanggung persoalan, masalah, sakit penyakit, masalah perekonomian kami, masalah rumah tangga kami, pekerjaan kami, sendirian. Itu sebabnya Tuhan, kami mau kembali datang ke hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa yang setia. Kalau Tuhan izinkan kami hadapi masalah ini, Tuhan pun berikan kekuatan, Tuhan pun berikan penyertaan yang sempurna yang orang tidak bisa kerjakan. Itu sebabnya Tuhan ajari hati kami meluap, melimpah dengan ucapan syukur. Sekalipun hari ini mungkin kami belum mengalami keadaan yang seperti kami mau, kami doakan di hadapan Tuhan. Tapi kami mau terus mengucap syukur karena hari lepas hari kekuatan Tuhan yang berlimpah-limpah itu nyata di dalam hidup kami. Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai setiap proses ini menjadi sebuah pengalaman rohani yang baik bagi kami secara pribadi dan juga bagi orang lain. Tuhan, pakai setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Hamba-Mu tidak mengerti pergumulan apa yang hari ini mereka hadapi. Tapi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergumulan itu Tuhan ubahkan, Tuhan pakai menjadi sebuah alat untuk kami boleh menyatakan kebaikan Tuhan. Menyatakan kepada dunia luar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan kami adalah hamba-hamba Kristus. Meteraikan kebenaran firman-Mu hari ini dan mampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Dan sebentar kami akan bersama-sama mengikuti sakramen perjamuan kudus. Tuhan, sucikan, kuduskan seluruh kehidupan kami, layakkan kami Tuhan. Ampuni kami kalau mungkin Tuhan selama seminggu ke belakang kemarin kami melakukan banyak hal yang mendukakan hati Tuhan. Dan biarlah hari ini Tuhan izinkan kami untuk kami bersama-sama ikut di dalam perjamuan kudus. Kami boleh kembali mengingat karya Kristus di atas kayu salib yang membuat kami, menjadikan kami sebagai pribadi-pribadi baru di dalam Engkau.
kami sambut berkat Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara boleh siapkan roti dan anggur yang tadi sudah diambil. Kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Mari siapkan roti dan anggur. Ya, kita berdoa terlebih dahulu. Perjamuan ini menjadi peringatan bagi kita bahwa kita harus selalu membawa kematian Kristus di dalam hidup kita. Mari angkat roti dengan tangan kanan ke atas. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Biarnya kematian Kristus kami bawa Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami kuat di dalam setiap proses yang ada. Kami kuat di dalam segala keadaan bukan karena kami sadar bejana kami berasal dari tanah liat. Tetapi ketika Engkau bekerja di dalam hidup kami ingat kematian Kristus, maka Engkau akan memberikan kekuatan yang baru, Engkau akan memberikan pencerahan bagi kami, bahwa kekuatan kami berasal dari Tuhan. Saudara dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur, dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah tubuh Yesus sudah diserahkan supaya saudara mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Tuhan? Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, tubuh Yesus disayat, tubuh Yesus dipecahkan, diserahkan supaya ada pengampunan dosa. Supaya hidup kita berubah. Supaya status kita berubah. Dari seorang yang harusnya dimurkai menjadi orang yang diselamatkan. Mari angkat anggur dengan tangan kanan ke atas. Tanda kita menghargai Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah ketika tubuh Yesus diserahkan, maka keluar darah, dan darah itu yang mengampuni manusia, yang mengampuni kita semuanya dari segala perbuatan dosa kita, dan kita layak di hadapannya, dan kita dibenarkan di hadapannya. Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari ucapkan syukur dengan bahasamu sendiri, ucapkan syukur, berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, semua berkata-kata, tidak ada yang diam. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini. Kami sadar bahwa kami telah diselamatkan. Kami sadar Tuhan, bahwa kami memiliki harta yang berharga itu, yang menerangi kami, supaya kami bisa melihat kemuliaan-Mu di tengah-tengah hidup kami. Tuhan, kami sadar bahwa kami lemah Tuhan tanpa Engkau. Tapi kami mempunyai harta yang luar biasa, harta yang indah, harta yang berharga di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk penghiburan-Mu. Terima kasih Engkau sudah memberikan teladan bagi kami. Dan Engkau juga memberikan teladan Rasul Paulus di dalam kehidupan kami. Untuk kami senantiasa mengucap syukur dalam segala hal.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku, Engkau baik dan sungguh amat baik. Tuhan, kami sebentar lagi kami akan pulang Tuhan, meninggalkan tempat ini. Kiranya Tuhan menyertai kami. Tuhan menyertai kami untuk kami melangkah di dalam hidup kami yang sebenarnya sehari-hari Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dan kemenangan sudah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku, Engkau sungguh baik. Kami berdoa untuk yang sakit, kami percaya Tuhan oleh kuasa darah-Mu kami sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga yang lemah Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Kami mempunyai bejana tanah liat tapi terisi oleh harta yang indah, harta yang sangat berharga, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa yang susah kami percaya Tuhan hiburkan pada saat ini juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan mengakhiri ibadah ini, tapi kami percaya Roh-Mu terus bekerja di dalam kehidupan kami. Mari saudara-saudara angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkatimu dengan berlimpah-limpah. Bejanamu tanah liat, tetapi harta yang indah itu sudah diberikan kepadamu. Mengampuni dosa-dosamu, memberikan kau kekuatan yang baru, memberikan kekuatan kau melangkah bersama-sama bersama dengan Tuhan, dan kau akan melihat berkat sudah tersedia bagimu. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati hidup pernikahanmu, Tuhan memberkati buah kandunganmu, Tuhan memberkati anak-anakmu, Tuhan memberkati ketika engkau masuk dan ketika engkau keluar. Tuhan memberkati dari hari ini sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua diberkati Tuhan. Mari katakan sama-sama, amin. Saudara, ada pengumuman sedikit bahwa hari Jumat kita akan mengadakan ibadah di tempat ini, yaitu Jumat Agung pukul 5 sore. Ya, pukul 5 sore. Dan juga dukung saudara untuk kita menggalang dana untuk bakti sosial dengan memberikan bingkisan Idul Fitri kepada masyarakat yang ada di sekitar. Ya, nanti jika saudara tergerak untuk menabur, saudara ambil amplop persembahan di situ, tulisi aja untuk bakti sosial. Ya, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Mempesona dalam perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau sungguh dalam perbuatanmu, kau buktikan kasih-Mu.